Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Sapaan Kasih GKJ Karangdowo. Pada saat ini bacaan diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Tema pada saat ini adalah Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan mendengarkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 434 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan dengarkan renungan pada pujian saat ini. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memiliki sesamamu. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sandu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sandu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Pujian yang sudah kita dengar saat ini yang berjudul adalah Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat ini. Yang pertama adalah Allah berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah adalah sumber kasih yang sejati. Segala bentuk kasih yang murni, tanpa pamrih, tanpa tulus berasal darinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, jika kita mengasihi, itu berarti kita mencerminkan kasih atau sifat Allah dalam hidup kita. Kasih bukan sekedar emosi atau perasaan, tetapi tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Yang kedua adalah bukti kasih Allah dalam Yesus Kristus. Allah tidak hanya mendeklarasikan kasih-Nya, tetapi juga membuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia agar kita hidup olehnya. Kasih sejati adalah kasih yang memberi bahkan sampai berkorban demi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah panggilan untuk mengasihi sesama. Karena Allah telah mengasihi kita, terlebih dahulu kita pun dipanggil mengasihi sesama. Itu diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Menegaskan bahwa jika Allah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita juga wajib mengasihi satu sama lain. Kasih kepada sesama adalah bukti nyata bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Kemudian, Bapak, Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang keempat adalah mengasihi dengan tindakan nyata. Kasih tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Beberapa cara kita dapat menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin secara manusia kita sulit untuk mengampuni, tetapi kita mau belajar karena kasih Allah itu begitu sempurna dalam hidup kita. Kemudian menolong orang yang membutuhkan. Kemudian mendoakan orang lain termasuk mereka yang sulit dikasihi. Bersikap rendah hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus saat ini, bahwa renungan sapaan kasih ini ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Tetapi kita mau belajar bersama-sama. Allah adalah sumber kasih yang sejati. Dia membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kita sebagai anak-Nya dipanggil untuk meneladani kasih itu dalam hidup sehari-hari. Mari kita hidup dalam kasih, sebab dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Allah. Demikianlah renungan pada saat ini, bila menjadikan berkat bagi kita semua. Shalom.